Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SKD A5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penugasan student project kami yang berjudul Early Detection and Management of Chronic Kidney Disease. Baik, dapat dilihat pada layar terkait anggota dari SKD A5 yang berjumlah 11 orang. Adapun yang menjadi outline bahasan dari penugasan student project ini, dimulai dari bab 1 pendahuluan hingga diakhiri dengan bab 3 penutup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darja dengan 3 digit yang kelas 96. Saya izin menjelaskan terkait latar belakang dan pembuatan student project kami. Yang pertama, ini didasari oleh CKD atau Chronic Kidney Disease yang merupakan masalah global, yang dimana CKD ini masuk ke dalam 10 penyebab kematian utama di dunia menurut Global Burden of Disease. Kemudian situasi di Indonesia sendiri, yakni untuk prevalensi CKD sendiri menurut risk case tahun 2018, yakni terdapat 3,8 per mil penduduk, dan ini sangat-sangat membebani sistem pelayanan kesehatan nasional. Mengapa? Dikarenakan di sini penyebab dari utama CKD merupakan penyakit-penyakit dengan epidemiologi terbesar juga di Indonesia, mulai dari diabetes mellitus, hipertensi, dan dampak dari CKD ini sangat-sangat toksik terhadap tubuh manusia sehingga bisa menurunkan kualitas hidup daripada pasien secara cepat, mulai dari akumulasi zat toksik seperti anemia, gangguan elektrolit, hingga ke penyakit kardiovaskular, yang dimana di sini bisa ke sudden death atau terdiabetes. Kemudian pentingnya deteksi dini akhirnya perlu dilakukan, mulai dari mencegah progresi kegagalan ginjal stadium akhir dan pemeriksaan penting seperti EGFR maupun albuminuria. Kemudian perlu juga strategi intervensi, mulai dari pengendalian faktor risiko, lalu edukasi dan intervensi dini seperti menunda kerusakan dan memperpanjang harapan hidup dari para pasien. Dan ini juga berkaitan dengan pendekatan multidisipliner yang harus dilakukan juga, seperti promosi kesehatan dan penyelenggaraan yang tepat. Dan harapan kami yang terakhir dari student project kami, yakni yang pertama, kami bisa menyebarkan informasi tentang epidemiologi, etiologi, dan strategi penanganan dari CKD. Kemudian kami harapkan juga dengan student project kami ini, masyarakat bisa meningkat kesadarannya terhadap penyakit dari CKD. Mungkin itu sekian dari saya. Terus saya latar belakang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penyakit ginjal kronis ini didefinisikan sebagai merupakan suatu gangguan yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara perlahan dan bersifat permanen selama jangka waktu minimal 3 bulan. Kondisi ini menyebabkan ginjal tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. CKD atau chronic kidney disease ini dapat dikenali melalui penurunan laju filtrasi glomerulus menjadi kurang dari 60 mili per menit per 1,73 kuadrat yang adanya dan juga adanya kelainan struktural dan fungsional pada ginjal seperti albuminuria, kelainan pada sedimen urin, gangguan keseimbangan elektrolit akibat disfungsi tubular, maupun kelainan yang terdeteksi melalui pemeriksaan pencitraan. Untuk etiologinya, yang dimana penyakit ginjal kronis ini melibatkan berbagai faktor yang dapat secara bertahap mempengaruhi fungsi ginjal. Adapun beberapa faktor utama penyebab CKD ini meliputi penyakit diabetes, hipertensi, glomerulonefritis, obesitas, dan juga sindrom metabolik. Jadi penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini adalah penyebab utama dari CKD, yang dimana hiperglikemia yang berlangsung lama dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal dan juga menyebabkan nefropati diabetik. Sekitar sepertiga pasien di atas diabetes mengalami kerusakan pada ginjal, dan juga pada pasien yang memiliki tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah ginjal dan juga mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring limbah darah dengan efektif. Kemudian pada pasien glomerulonefritis yang merupakan peradangan pada glomerulinya, unit penyaringan ginjal dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang bersifat permanen. Penyebabnya juga bisa bersifat idiopatik atau terkait dengan gangguan autoimun. Selain itu, juga faktor obesitas serta kondisi yang terkait dari sindrom metabolik seperti resistensi insulin, dislipidemia, dan juga hyperurisemia dapat meningkatkan risiko berkembangnya CKD. Baik, saya Alia Kagwina dengan 3 digit yang terakhir 216 pada saat ini akan membahas epidemiologi chronic kidney disease. Penyakit ginjal kronis atau CKD merupakan masalah kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat. Distribusinya dipengaruhi oleh faktor geografis, sosioekonomi, serta akses terhadap layanan kesehatan. Negara berpenghasilan tinggi memiliki prevalensi lebih tinggi karena usia harapan hidup dan penyakit kronis yang meningkat. Namun, beban CKD juga tumbuh pesat di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
CKD lebih umum terjadi pada lansia, pria, dan kelompok etnis minoritas tertentu. Meskipun faktor genetik berpengaruh, gaya hidup dan lingkungan lebih dominan dalam perkembangan penyakit ini. Insidensi CKD meningkat seiring bertambahnya usia dan progresinya bervariasi tergantung pada kontrol faktor risiko serta kualitas perawatan. CKD meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas, terutama akibat komplikasi kardiovaskular, infeksi, anemia, dan gangguan tulang mineral. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mengendalikan diabetes dan hipertensi sangat penting untuk menurunkan angka kejadian CKD secara global. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Stapaloy Kunta dengan 3 digit NIM terakhir 199. Jadi di sini saya akan membahas mengenai patofisiologi chronic kidney disease. Jadi penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD pada awalnya diawali dengan adanya penurunan fungsi ginjal. Terdapat sebagian nefron yang masih dapat berfungsi dengan baik dan sebagian lagi rusak, di mana nefron yang masih dapat berfungsi akan meningkatkan fungsinya dengan meningkatkan kecepatan filtrasi, reabsorpsi, dan ekresi meskipun GFR atau glomerular filtration rate mengalami penurunan dan mengalami hipertrofi. Semakin banyak nefron yang rusak akan menyebabkan peningkatan beban kerja pada nefron yang masih berfungsi dengan baik, yang lama-kelamaan akan menyebabkan kematian pada nefron yang masih berfungsi. Fungsi ginjal yang menurun akan mengakibatkan penumpukan produk akhir metabolisme dari protein yang tertimbun di dalam darah, yang seharusnya diekskresikan ke dalam urin, yang menyebabkan terjadinya uremia yang dapat mempengaruhi semua sistem tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk manifestasi klinis penyakit ginjal kronik sangat bervariasi tergantung pada stadium penyakit, mulai dari gejala ringan seperti kelelahan, mual, dan perubahan pola urinasi pada tahap awal, hingga gangguan multisistem yang berat pada stadium lanjut. Seiring penurunan fungsi ginjal, pasien dapat mengalami hipertensi, edema, gangguan pernapasan, masalah gastrointestinal, kelainan muskuloskeletal, dan gangguan neurologis. Pada stadium terminal, gejala menjadi sangat parah dengan munculnya uremia, penurunan kesadaran dan kebutuhan mendesak akan dialisis atau transplantasi ginjal untuk mempertahankan hidup. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Made Ayunda dengan NIM digit akhir 085. Jadi untuk deteksi dini daripada chronic kidney disease atau CKD, di mana pada pasien dengan kondisi CKD ini pada fase awal seringkali tidak dapat menunjukkan gejala yang signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya deteksi dini demi mencegah terjadinya perkembangan CKD lebih lanjut maupun terjadinya komplikasi lainnya. Pertama yang direkomendasikan menurut sebuah buku, yakni mengenai identifikasi penyandang risiko CKD yang meningkat, di mana identifikasi faktor risiko ini dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor risiko yang terdapat pada seseorang, misalkan seperti umur dan juga frailty. Selain itu, pasien dengan kondisi penyakit kardiometabolik, penyakit ginjal, dan komorbid lainnya, yang dimana saya telah menampilkan pada tabel. Kemudian ini merupakan salah satu faktor risiko pasien tersebut berisiko tinggi untuk mengalami CKD. Dan berdasarkan tabel yang telah saya tampilkan pada PPT, di mana kondisi seseorang yang mengalami diabetes mellitus, kemudian hipertensi, dan juga obesitas, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami CKD. Pemeriksaan dini tidak harus dianjurkan kepada seluruh pasien dengan risiko tinggi CKD sesuai dengan tabel, melainkan menurut buku tersebut dapat dilakukan pada seseorang dengan predisposisi genetik keluarga yang mengalami CKD cukup tinggi. Kemudian selain itu rekomendasi kedua yang dianjurkan oleh buku tersebut yakni untuk mengevaluasi fungsi ginjal yakni glomerular filtration rate atau GFR. Di mana pemeriksaan GFR ini merupakan salah satu pemeriksaan ginjal yang baik untuk dilakukan dibandingkan dengan pemeriksaan kreatinin, di mana pemeriksaan GFR ini memiliki tingkat sensitivitas yang lebih baik untuk pasien CKD khususnya. Kemudian pasien pada kondisi CKD akan menunjukkan hasil GFR kurang dari 60 ml per menit per 172 meter persegi, dan dengan hasil tersebut dapat menunjukkan kemungkinan CKD yang progresif, dialisis, kematian akibat CKD, serta adanya acute kidney injury. Kemudian selain itu pada buku tersebut juga menyebutkan apabila terdapat hasil pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir ditemukan adanya penurunan GFR yaitu GFR kurang dari 60 ml per menit per 172 meter per kuadrat. Kemudian ada UACR itu lebih dari sama dengan 3 mg per milimol, maupun marker lainnya yang menunjukkan kerusakan ginjal, maka diagnosis daripada CKD ini dapat ditegakkan. Baik, mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan terkait diagnosis dari CKD. CKD ini merupakan gangguan struktur atau fungsi ginjal dengan durasi lebih dari 3 bulan.
Diagnosis ditegakkan jika terdapat lebih dari satu dari indikator berikut. Yang pertama, kita cek nilai GFR itu kurang dari 60 mili per menit atau setara dengan 1,73 meter persegi. Selanjutnya, kita juga dapat melihat albuminuria itu lebih dari 30 mg per 24 jam. Dan biasanya kita akan menemukan temuan abnormal pada urinnya, histopatologinya, serta saat pencitraan imaging. Dan akan terdapat gangguan fungsi tubulus ginjal serta riwayat transparasi ginjal sebelumnya. Jika durasi tidak pasti, maka kita perlu melakukan evaluasi ulang, dan saat melakukan pemeriksaan, eGFR dinilai lebih praktis ketimbang pemeriksaan lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang saya akan melanjutkan bagian diagnosis banding CKD. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Mahendra Raka Dewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Dalam evaluasi pasien dengan CKD atau chronic kidney disease, penting untuk memikirkan penyakit lain yang berpotensi menjadi diagnosis dikarenakan gejala dan temuan klinis yang serupa. Berikut merupakan diagnosis banding yang saya temui, yakni ada acute kidney injury, Alport syndrome, diabetic nephropathy, dan multiple myeloma. Penyakit-penyakit tersebut menjadi diagnosis banding dikarenakan memiliki gejala yang serupa dengan CKD. Ada edema, proteinuria, penurunan fungsi ginjal, kelelahan, hipertensi, dan anemia. Namun tentunya penyakit-penyakit tersebut memiliki ciri khas berbeda yang dapat merule out mereka dari diagnosis CKD atau chronic kidney disease. Penting juga untuk menggunakan pengecekan dan riwayat urinalisis, imaging, biopsi, dan tes genetik untuk mengkonfirmasi diagnosis CKD dan dapat merule out diagnosis banding yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk details dapat dilihat pada tables di slide. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nita Purnama dengan 3 digit NIM terakhir 144, izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya terkait manajemen dari CKD, yang dimana untuk manajemen ini memerlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan terapi farmakologis dan juga non-farmakologis. Dari sisi farmakologis, pengendalian tekanan darah menjadi prioritas utama dengan penggunaan ACE inhibitor atau ARB sebagai lini pertama, dengan target tekanan darah disesuaikan berdasarkan kondisi komorbid pasien. Pada pasien dengan diabetes, metmorfin ini dapat digunakan apabila eGFR-nya lebih dari 30 mm per menit. Sementara untuk SGLT2 inhibitor direkomendasikan untuk CKD stadium 3 atau lebih tinggi karena efektivitasnya dalam memperlambat progresivitas CKD dan juga mengurangi risiko gagal jantung. Sementara terapi statin diindikasikan untuk semua pasien CKD non-dialisis berusia lebih dari 50 tahun dan pasien berusia 18 hingga 49 tahun dengan risiko kardiovaskular tinggi guna mencegah komplikasi kardiovaskular. Dan untuk komplikasi metabolik seperti anemia, gangguan mineral dan juga tulang, asidosis metabolik dan juga hiperkalemia memerlukan pengobatan spesifik untuk mengurangi morbiditas dan juga peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, secara non-farmakologis dengan modifikasi gaya hidup menjadi komponen esensial yang mencakup pembatasan asupan garam, fosfor, protein, yang dimana ini akan dapat mengurangi beban kerja ginjal. Selain itu, kita dapat melakukan aktivitas fisik teratur dengan mengontrol tekanan darah dan juga kadar glukosa darah. Sementara penghentian rokok ini dapat dianjurkan karena dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal, dan pemantauan rutin parameter fungsi ginjal, tekanan darah, dan biomarker lainnya menjadi kunci untuk menilai keefektifan pengobatan dan melakukan penyesuaian terapi. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nima Deuma Vinayaka Janani dengan 3 jam terakhir 050. Di sini izin menjelaskan mengenai prognosis dari CKD. Baik, yang pertama itu ada tantangan klinis CKD dan juga dampaknya, di mana CKD merupakan penyumbang utama beban penyakit global, terutama di negara dengan indeks sosiodemografi yang tinggi. Pada 30 tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka kejadian dan kematian, terutama pada pasien lansia dan juga pasien dengan hipertensi dan diabetes. Untuk prognosisnya sendiri dipengaruhi oleh yang pertama itu derajat keparahan dan progresi menuju gagal ginjal terminal, dan yang kedua itu adalah keberhasilan pengendalian faktor risiko. Pasien dengan hemodialisis memiliki imunitas rendah, rentan terhadap infeksi seperti COVID-19, sehingga meningkatkan mortalitas dan juga komplikasi sistemik. Lalu selanjutnya ada solusi digital dan juga prediktif untuk CKD, di mana teknologi digital seperti aplikasi AI atau Kidney Online membantu dalam pemantauan real-time dan juga dapat membantu dalam memperlambat penurunan eGFR, terutama pada pasien lansia dengan hipertensi atau proteinuria. Lalu untuk model prediksi risiko dalam bentuk nomogram itu akurat dalam memprediksi progresi CKD dan juga memungkinkan intervensi dini dan juga tata laksana personal.
Untuk kesimpulannya, integrasi pendekatan teknologi prediktif dan preventif merupakan strategi utama untuk meningkatkan prognosis dan menurunkan beban CKD dalam jangka waktu panjang. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nesanli Pasaribu dengan 3 dinyum terakhir 176. Izin untuk memaparkan kesimpulan yang kami tarik dari student project ini. Yang pertama, CKD merupakan penyakit ginjal progresif yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan berdampak sistemik. Untuk penyebab utama dari penyakit ini adalah diabetes, hipertensi, glomerulonefritis, dan obesitas. Prevalensi dari penyakit ini meningkat secara global, terutama pada lansia dan populasi dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Untuk diagnosis, dapat ditegakkan melalui penurunan EGFR, albuminuria, atau kelainan ginjal kronis. Penata laksanaan dari penyakit ini bersifat multidisiplin yang akan melibatkan obat-obatan, gaya hidup, diet, dan juga edukasi. Untuk teknologi dan AI di sini berpotensi besar dalam meningkatkan hasil perawatan di masa depan dalam konteks adalah penyakit chronic kidney disease. Adapun saran yang hendak kami sampaikan melewati student project ini, yaitu yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejala dan faktor risiko CKD dan melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan EGFR dan albuminuria secara berkala, dan tenaga kesehatan juga perlu lebih responsif dan waspada terhadap CKD sejak tahap awal, serta lebih menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah dan memperlambat progresi CKD. Baik, sekian untuk kesimpulan dan juga saran yang kami ambil dari student project ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari penugasan student project SKDA 5. Kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.